Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Langs Dimar, channel yang sangat sederhana ini. Sedulur-dulur, sobat-sobat Langs Dimar dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri. Kisah kali ini adalah kisahnya Saudara Salim. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita semuanya itu saling mendoakan supaya kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah, serta kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sobat-sobat semuanya yang belum menjalankan sholat, silahkan menjalankan sholat dulu dan jangan pernah meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat Langs Dimar dimanapun berada, kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri, di mana kisah ini dialami oleh saudara Salim itu sendiri. Sebut saja Salim. Salim ini berdomisili di pinggiran kota Solo. Dan pada waktu itu Salim ini masih sekitar umur 30-an tahun. Tapi kebetulan waktu itu Salim ini belum pernah menikah dan masih lajang. Dan Salim ini hidup berdua dengan ibunya karena bapaknya sudah almarhum. Dan Salim ini anak tunggal. Bapaknya Salim ini sudah almarhum lama sejak Salim itu masih kecil. Salim pun hanya berpendidikan rendah pada waktu itu, hanya cuma lulus SMP. Tapi waktu kejadian yang saya akan ceritakan ini, Salim ini umur sekitar 30-an tahun. Pekerjaannya itu, kesehariannya itu, Salim ini bekerja serabutan. Dan terutama yang biasa dikerjakan Salim ini, itu kalau ada orang atau teman atau tetangga itu yang membutuhkan tenaganya Salim atau jasanya Salim ini, membuat sumur. Sewaktu orang tuanya Salim masih hidup, bapaknya Salim ini adalah pembuat sumur juga. Dan Salim kalau membuat sumur atau mendapat job membuat sumur itu, biasanya Salim ini dikerjakan bertiga. Sebut saja temannya Salim yang biasa diajak kerja Salim ini adalah Sadi dan Wanto. Itu satu kampung dengan Salim ini. Dan kebetulan Sadi dan Wanto ini sudah berkeluarga semua. Yang belum itu Salim ini. Pada waktu itu musim kemarau yang amat berkepanjangan. Dan kebetulan entah kenapa Salim ini hampir 2 bulan itu tidak pernah dapat job untuk membuat sumur atau untuk menggali sumur supaya lebih dalam lagi agar keluar air. Tapi Salim ini hampir 2 bulan itu tidak dapat job. Dan hampir setiap hari itu mengunjungi rumah kedua temannya ini. Dan kedua temannya ini pun juga tidak mempunyai job untuk membuat sumur itu. Dan biasanya yang sudah-sudah itu kalau musim kemarau itu Salim dan teman-temannya ini, sebut saja Sadi dan Wanto ini, sewaktu musim kemarau
itu pasti 1 bulan itu 1 atau 2 itu ada orang yang minta jasanya Salim dan teman-temannya ini untuk membuatkan sumur. Karena ibunya Salim ini juga sudah usia, sudah sepuh, dan Salim pun kalau lama menganggur itu juga bingung karena perekonomian keluarganya itu hanya diandalkan dari Salim ini. Berbulan-bulan tidak dapat job untuk membuat sumur. Salim itu hampir setiap sore atau setiap malam, kalau kebetulan Salim ini tidak keluar rumah, Salim ini hanya duduk-duduk merenung di teras rumah di waktu malam hari atau sore hari itu sambil merokok, minum kopi. Dan kebetulan pada waktu itu sore hari setelah ba'da maghrib, Salim ini keluar rumah mencari angin sambil merokok dan minum kopi di teras rumah, di mana di terasnya rumah Salim itu ada kursi terbuat dari bambu kecil tapi agak memanjang, dan di situ Salim itu duduk-duduk di situ sambil merokok. Salim ini merasakan padahal waktu itu masih sore, baru ba'da maghrib, tapi Salim ini merasakan itu kampungnya Salim ini terasa hening sekali, terasa sepi sekali. Salim pun waktu itu juga heran, tidak seperti biasa-biasanya kampungnya Salim ini seperti ini. Dan seketika itu juga lamunan Salim ini pecah dikarenakan dari kejauhan itu ada andong. Sebut saja andong, kalau di daerah Solo itu andong. Biasanya orang di luar Jawa itu menyebutnya kereta yang ditarik dengan kuda itu. Dan ada andong itu masuk ke halaman depan rumahnya Salim ini. Karena rumahnya Salim ini halamannya luas, dan andong tersebut ditarik dengan 2 ekor kuda yang besar-besar, warnanya hitam semua. Dan Salim itu kaget karena seumur-umur Salim ini tidak pernah andong itu masuk ke kampungnya Salim ini. Di waktu Salim itu masih duduk di teras itu, di kursi teras itu, dia itu melihat andong yang berhenti di halaman rumah itu. Dari dalam andong itu turun 1 penumpang, dan kusirnya itu tidak turun dari andong itu, dan penumpang itu langsung mendekati Salim. Dan seseorang yang mendekati Salim itu mengatakan kalau Salim waktu itu juga mau diajak ke salah satu tempat, di mana tempatnya itu Salim itu belum tahu. Dan seseorang itu mengatakan kalau seseorang itu hanyalah utusan. Dan beliau ini berkata, Kang Salim, malam ini juga Kang Salim disuruh menghadap Kanjeng Sinuwun, karena Kanjeng Sinuwun itu mengetahui kalau Salim itu pekerjaannya itu membuat sumur, dan akhirnya Kanjeng Sinuwun ini memerintahkan kami berdua untuk menjemput Kang Salim. Dan Salim heran waktu itu, Kanjeng Sinuwun siapa? Di dalam benaknya Salim berkata begitu. Dan akhirnya Salim ini memberanikan diri bertanya, Bapak ini dari mana? Dan seseorang itu tidak mau menjelaskan. Yang penting waktu ini juga Kang Salim harus segera ikut kami berdua menghadap Kanjeng Sinuwun. Nanti kalau Kang Salim sudah sampai di tempat kami,
nanti kami akan menjelaskan kepada Kang Salim. Dan sepertinya Salim ini tidak bisa menolak. Dan akhirnya Salim ini kepengin berpamitan dulu kepada ibunya. Tapi seseorang ini menghalang-halangi Salim. Tidak usah, Kang. Wong paling cuma sebentar kok. Tidak lama. Nanti Kang Salim saya antar pulang lagi. Di dalam benaknya Salim ini heran. Sebenarnya Salim ini mau bertanya banyak tentang kedatangan orang ini. Tapi Salim ini sepertinya mulutnya itu seperti terkunci. Dan seolah-olah Salim ini malas untuk berbicara. Entah kenapa Salim pun mengiyakan perkataan orang itu dan mengikuti ajakannya. Dan kedua orang itu juga memperkenalkan diri kepada Salim kalau kedua orang itu adalah pengawal dari salah satu keraton. Salim heran, dari keraton mana? Tapi Salim pada waktu itu tidak mau ambil pusing, karena toh sudah beberapa bulan ini Salim ini tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Akhirnya Salim pun mengikuti kedua orang itu, dan Salim ini naik ke dalam andong itu. Dan sewaktu perjalanan itu Salim di dalam andong itu selalu penasaran, mau dibawa kemana sebenarnya aku ini. Dan waktu itu seingat Salim ini dibawa itu keluar dari kota Solo itu ke arah barat. Sepertinya itu ke arah daerah Boyolali. Tapi baru keluar dari wilayah Solo, itu sepertinya Salim itu merasakan yang tadinya itu andong itu berjalan itu di jalan raya. Tapi tanpa disadari Salim, andong ini sudah berjalan lurus ke arah barat, tapi tidak dengan jalan aspal. Dan kanan kiri jalan itu hanya persawahan dan ladang. Dan di waktu itu gelap sekali. Yang biasanya kanan kiri ada penerangan lampu jalan raya, tapi ini benar-benar gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Dan anehnya Salim itu merasakan kalau andong tersebut tidak goyang atau tidak bergerak sama sekali. Padahal kuda yang menarik andong ini, dilihat Salim ini sepertinya kuda itu larinya kencang sekali. Tapi Salim ini tidak merasakan goyangan andong itu atau gerakan andong itu, seolah-olah andong itu seperti terbang. Dan beberapa saat kemudian ternyata andong itu berbelok kiri ke arah selatan. Dan di mana ke arah selatan itu jalannya cuma setapak, cuma bisa dilewati andong itu juga. Andong itu ditarik dengan kedua kuda warna hitam itu berlari kencang. Dan di waktu Salim itu melihat ke arah depan, di kejauhan itu seperti ada lampu yang nyala. Dan di situ di benaknya Salim ini itu heran, karena di depan itu persawahan yang sangat luas sekali. Begitu semakin mendekat, Salim ini kaget. Ternyata andong tersebut berhenti di depan bangunan, di mana bangunan tersebut itu ada gapura untuk masuk ke dalam bangunan itu.
Dan ternyata yang kelihatan seperti lampu tadi, ternyata itu kanan kiri gapura itu ada obor. Dan di bawahnya obor itu ada 2 orang penjaga yang berdiri di pinggir gapura itu. Dan setelah Andong Salim ini masuk ke dalam gapura tersebut, melewati gapura itu, dan di situ ada halaman luas sekali dan ada sebuah bangunan. Sepertinya Salim itu melihat seperti pendopo. Pendopo itu besar dan tinggi. Dan Salim belum pernah melihat bangunan seperti ini. Dan begitu Salim disuruh keluar sama kedua orang ini, dan di kejauhan di pinggir pendopo itu ada seseorang berdiri. Dan salah satu utusan yang membawa Salim tadi itu mengajak Salim menemui sosok laki-laki yang berdiri di pinggiran pendopo itu. Dan orang yang membawa Salim itu setelah mendekati seseorang tersebut itu langsung membungkukkan badan dan memanggilnya itu Kanjeng Sunan. Dan Salim heran, Kanjeng Sunan siapa? Dan Salim pun mencoba untuk menatap wajah yang disebut Kanjeng Sunan tersebut. Salim itu melihat wajah yang disebut Kanjeng Sunan itu aura wajahnya itu sangat bersih. Walaupun usianya itu sudah sepuh dan berpakaian adat Jawa seperti zaman keraton zaman dulu, memakai belangkon warna hitam, berbaju hitam, dan memakai sarung hitam. Dan yang disebut Kanjeng Sunan tadi tidak berkata apa-apa kepada Salim dan memerintahkan pengawal itu untuk mengajak Salim ke belakang, area belakang bangunan, seperti yang ditunjuk Kanjeng Sunan itu. Di dalam benaknya Salim, ini Kanjeng Sunan siapa? Hari gini kenapa masih ada Kanjeng Sunan? Sesampainya di belakang, ternyata di situ Salim dan pengawal itu sudah ada yang menunggu beberapa orang. Sekitar ada 3-4 orang. Itu hanya cuma memakai celana warna hitam, tidak berbaju. Dan pengawal yang membawa Salim ini berkata kepada Salim, kalau Salim dibawa ke sini untuk menggali sumur, biasanya dipakai setiap hari seluruh anggota keraton ini. Itu tidak mengeluarkan air. Dan di situ, di depan Salim itu sudah ada cangkul, sudah ada linggis. Dan pengawal ini menjelaskan, nanti Salim tidak sendirian di sini, akan dibantu beberapa orang. Dan pengawal itu berkata kepada Salim, Kang Salim, tolong ya Mas Salim, malam ini juga Mas Salim harus bisa menyelesaikan pekerjaannya Kang Salim, karena besok itu di keraton ini akan ada acara besar-besaran. Kalau sampai nanti tidak keluar air, nanti Kanjeng Sinuwun akan murka Kang Salim. Dan Salim bingung pada waktu itu. Sebenarnya Salim ini belum tahu kedalaman sumur itu
bagaimana dan nanti keluar airnya atau tidak, Salim ini juga belum tahu. Tapi Salim ini tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah itu hanya mengiyakan dan mengikuti, tidak bisa menolak sama sekali. Dan waktu itu juga Salim ini dibantu beberapa orang yang berada di situ. Dan Salim ini langsung turun ke dalam sumur, masuk ke dalam sumur, membawa tambang, hanya pakai alat tambang untuk turun ke dasaran sumur itu. Setelah berjalannya waktu hampir berjam-jam, Salim ini di dalam sumur itu menggali sampai keluar keringat banyak. Rasa-rasanya badan Salim itu capek sekali. Tapi anehnya, Salim itu tidak merasakan haus, tidak merasakan lapar. Dan beberapa saat kemudian, Salim ini perasaannya itu agak lega. Karena sumber air itu sudah ditemukan lagi. Dan ternyata sumber air itu melimpah sekali di dalam itu. Dan sesampainya di atas, Salim ini seperti capek sekali. Salim ini langsung duduk di pinggir sumur itu dan bersandar di sumur. Dan di waktu itu Salim ini bertanya kepada orang yang menemani Salim bekerja tadi, sebenarnya Salim ini berada di mana? Dan orang itu menjawab, kalau Salim ini berada di keraton. Dan keraton ini besok itu ada acara kedatangan rombongan dari salah satu keraton lain. Entah itu dalam rangka apa, orang-orang itu tidak tahu, karena orang-orang ini hanya prajurit rendahan. Dan tadi yang membawa Salim ke sini itu 2 orang pengawal keraton ini, kepercayaan Kanjeng Sinuwun. Sesaat kemudian, salah satu pengawal yang menjemput Salim itu mendekati Salim lagi dan menanyakan tentang sumur itu, bagaimana airnya. Dan dijawab Salim kalau airnya sudah banyak dan Salim ini sudah menemukan mata air yang bagus di dalam sumur itu. Dan sepertinya pengawal itu merasakan puas dengan jawaban Salim itu. Waktu itu juga Salim ini diajak ke arah depan. Dan di depan itu Salim itu duduk-duduk di pinggir pendopo. Dan di situ Salim itu melihat beberapa orang. Di situ ada beberapa orang di pendopo itu. Itu seolah-olah menghiasi pendopo itu dengan janur kuning. Dan waktu itu juga Salim itu melihat sepertinya di pendopo ini akan ada acara pada malam hari ini. Dan ternyata benar. Sesaat kemudian 1-2 orang itu berdatangan, tapi semuanya memakai blangkon. Dan semuanya duduknya itu bersila. Di situ tidak ada kursi. Dan di tengah-tengah itu hanya ada 2 kursi kosong. Dan setelah ada beberapa orang berkumpul di situ, Salim itu melihat ke arah dalam. Dari arah dalam itu ada 2 orang keluar dari ruangan. Dan setelah keluar dari ruangan, ternyata kedua orang itu duduk di
kursi yang telah disediakan, kursinya cuma 2 di tengah-tengah. Dan tanpa disadari Salim, di samping kirinya Salim ini sudah duduk pengawal yang menjemput Salim tadi. Dan di situ pengawal itu cuma diam dan bersila. Suasana malam itu hening sekali, semua pada diam, tidak ada yang berani berbicara. Dan setelah kedua orang itu duduk di tengah-tengah ruangan, di kursi tengah-tengah ruangan itu, akhirnya Salim ini memberanikan diri bertanya kepada pengawal ini. Salim ini menanyakan kapan akan diantar pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Dan pengawal ini menjawab, nanti kalau sudah diizinkan Kanjeng Sinuwun, baru Salim ini akan diantarkan pulang. Dan benar juga, pada waktu itu Kanjeng Sinuwun itu memanggil pengawal yang di samping kirinya Salim ini. Dan pengawal itu bergegas mendekati Kanjeng Sinuwun itu dengan berjalan jongkok. Sesaat kemudian pengawal itu berjalan mundur, tetapi jalannya itu juga jongkok, tapi berjalannya mundur. Setelah mendekati Salim, ternyata pengawal itu membawa bingkisan. Dan di situ bingkisan itu diserahkan kepada Salim. Kalau bingkisan ini tanda terima kasih dari Kanjeng Sinuwun kepada Salim, ini adalah upahnya Salim bekerja pada malam hari ini. Tapi pengawal ini juga mengatakan, jangan dibuka sebelum kamu sampai di rumah nanti. Dan Salim pun menganggukkan kepala. Dan entah kenapa pada waktu itu acara itu mau dimulai, tapi Salim itu merasakan ngantuk yang luar biasa. Sepertinya tidak kuat menahan ngantuk. Dan akhirnya Salim ini tertidur sambil duduk. Baru sesaat tertidur itu, Salim ini dibangunkan pengawal tadi. Kalau Salim mau diantar pulang, dan Salim ini bangun. Begitu bangun, ternyata di pendopo itu sudah tidak ada orang sama sekali. Hanya satu pengawal ini yang di sampingnya Salim ini. Sesaat kemudian kereta andong ini sudah berada di halaman pendopo itu. Dan di atas andong ini sudah ada kusirnya juga. Dan sesaat di perjalanan, karena Salim itu masih kecapean dan sepertinya belum puas tidurnya tadi, Salim ini tertidur lagi tanpa disadari. Salim ini sudah tertidur. Dan Salim ini baru merasakan tidur sebentar. Tiba-tiba Salim ini merasakan seperti ada yang membangunkan. Dan benar juga, Salim ini dibangunkan sama pengawal tadi. Dan pengawal tadi mengatakan kalau Salim ini sudah sampai di rumahnya. Dan Salim ini terkejut. Perasaan Salim ini baru sebentar saja tertidur ini. Dan setelah Salim ini turun dari andong, pengawal itu langsung berpamitan kepada Salim. Dan pengawal itu langsung naik ke dalam andong. Dan andong pun pergi. Setelah andong itu sudah tidak kelihatan di mata Salim, Salim pun melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam benaknya Salim,
Mungkin ibunya itu masih tertidur karena masih gelap. Dan sesaat kemudian Salim ini mengetuk pintu rumahnya. Beberapa saat kemudian orang tuanya Salim, ibunya Salim ini membuka pintu. Dan sepertinya ibunya Salim ini seperti orang kaget dan langsung memeluk Salim. Tidak seperti hari-hari biasanya, Salim ini tidak pernah dipeluk sama ibunya. Dan ibunya ini menangis, menanyakan kepada Salim, Salim selama 3 hari ini kemana saja, pergi tidak pamitan. Dan Salim heran dan kaget. Padahal Salim ini baru tadi sore dijemput orang itu untuk menggali sumur supaya lebih dalam lagi, supaya airnya keluar lagi. Tapi kenapa orang tuanya ini menyebut sudah 3 hari? Dan orang tuanya Salim ini, ibunya Salim ini mengatakan kalau Salim ini sudah 3 hari tidak pulang. Bahkan ibunya Salim ini sudah menanyakan ke rumahnya Sadi, ke rumahnya Wanto. Tapi Sadi sama Wanto ini tidak mengetahui Salim di mana. Sadi dan Wanto ini juga bingung. Kenapa Salim kalau pergi tidak pamitan kepada orang tuanya? Karena orang tuanya ini tinggal satu, sudah sepuh. Dan di waktu itu juga Salim ini meyakinkan kepada ibunya kalau tadi sore itu Salim dimintai tolong kepada seseorang dan dikasih upah. Dan upahnya itu ditunjukkan kepada ibunya bungkusan kain hitam. Dan di waktu itu juga kain hitam itu dibuka sama Salim. Dan di dalam kain hitam itu terdapat besek. Besek itu seperti wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Dan di dalam besek tersebut itu banyak sekali koin. Tapi itu koin terbuat dari sepertinya seperti tembaga, seperti uang kuno. Di dalam hatinya ibunya Salim ini, mungkin Salim ini dibawa seseorang ke alam lain. Dan bukti uang tersebut itu adalah uang kerajaan, uang zaman dulu, uang kuno. Itulah kisah Salim, di mana Salim pada waktu itu masih berusia 30 tahun. Mungkin perjalanan Salim ini, kisahnya Salim ini, kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.